Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab suci kita, di dalam program Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 18 sampai dengan selesai. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk berbelas kasihan bagi setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan, di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh mengerti bagian-bagian kitab suci kami boleh menghayati, khususnya berkenaan dengan perjalanan misi Paulus, yang menyebarkan Injil ke dalam banyak-banyak tempat di mana Engkau sendiri memang menyertainya. Kami ingin Tuhan menghargai pekerjaan Injil Tuhan. Kami juga ingin belajar banyak dari bagian kitab suci yang kami boleh baca. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ. Ia berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi, lalu menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membentah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita melihat ada satu buah informasi penting yang mungkin kita sendiri tidak terlalu merasa kepengen tahu, saudara. Namun kita bisa merenungkan beberapa hal ya, saudara, dari peristiwa kecil yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, saudara. Yaitu ini, ayat 18. Lalu minta diri kepada saudara-saudara di situ berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea karena dia sudah bernazar. Saudara, paling tidak ya kita bisa melihat ada dua hal penting di dalam bagian ini. Yang pertama adalah bahwa Paulus itu adalah seorang Yahudi asli, saudara. Dia adalah seorang Yahudi tulen. Saudara, sampai di dalam titik ini khususnya ketika kita melihat bagaimana Paulus itu akhirnya pergi dan memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita bisa melihat seolah-olah tuduhan dari banyak orang bahwa Paulus itu makin lama makin luntur ke Yahudiannya. Dia itu bersoal jawab dengan orang-orang di Athena misalkan. Lalu kita juga mendapati ya bahwa banyak jemaat yang akhirnya bersimpati lalu berdiri jemaat-jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang didominasi oleh orang-orang bukan Yahudi. Misalkan Filipi, misalkan Tesalonika, kita mendapati latar belakang bukan Yahudi yang kelihatan lebih kuat dari surat-suratnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita bisa semacam kayak mendengarkan ada tuduhan dari orang-orang luar, saudara. Yaitu bahwa, coba lihat ya, apa yang kamu dengar dari Paulus, si pengajar itu. Pengajar itu adalah orang yang akan mendapatkan pengikut yang banyak, gaining pengikut dari mereka yang memang bukan berlatar belakang Yahudi, saudara. Jadi orang yang tidak mengerti Yudaisme dengan sungguh-sungguh akhirnya gampang digoncang-goncang, akhirnya bisa goyah, saudara. Seperti, saudara, yang orang-orang Kristen bisa katakan ya, misalkan berkenaan dengan orang-orang beragama Kristen lain yang akhirnya jatuh ke dalam pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Kita saat ini, saudara, kalau mengatakan, lihat ya, itu ada, let's say, saudara, Bapak Pendeta, saudara, orang yang tadinya punya gelar pendeta lalu pindah ke agama lain gitu ya. Atau orang yang tadinya punya gelar pendeta lalu mulai mengajarkan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Atau kita mendapati orang-orang yang kadang-kadang bahkan influencer atau apa, saudara ya, atau artis, saudara, yang pindah agama. Lalu kita melihat, lihat ya, dia aja sampai akhirnya pindah agama. Dia aja percaya ini dan itu. Influencer, saudara. Nah, ini influencer, artis, saudara, kadang-kadang bisa secara ajaib sekali, saudara, dijadikan panutan.
Saudara, saya tidak mengatakan bahwa influencer itu harus kita musuhin dan sebagainya, bukan ya saudara. Cuman ajaib ya saudara ya, kalau kita itu akhirnya urusan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, teologi kita itu bisa dipengaruhi oleh influencer saudara ya. Bukan seorang teolog atau bukan penginjil atau apa saudara. Kita mendapati saudara, yang bisa terpengaruh ya biasanya adalah orang-orang seperti apa saudara. Kita sebagai orang-orang Kristen akan katakan yang terpengaruh itu ya orang-orang yang lemah saja. Orang-orang yang memang tidak punya dasar, mendengarkan ini ikut, mendengarkan itu ikut, mendengarkan ini ikut. Itu adalah orang-orang yang tidak punya dasar, orang-orang yang memang terombang-ambing saudara. Saya berharap saudara, saudara tidak menjadi orang Kristen yang gampang terombang-ambing seperti ini saudara. Kenalilah imanmu, hargailah imanmu sendiri saudara. Oke lah, katakan kita sering diajar ya, mari kita saling menghormati agama orang lain. Saudara, saya ingin kita ya untuk juga ya, jangan lupa ya, hormatilah agamanya orang lain boleh, tapi hormatilah dengan lebih lagi agamamu sendiri saudara. Hargailah dengan lebih lagi iman kita sendiri saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengenal dengan sungguh-sungguh apa yang kita percayai. Kenalilah kitab suci, kenalilah teologi dengan baik. Itu iman yang kita percayai saudara ya. Nah, orang yang tidak punya pengenalan yang baik akan imannya sendiri, akan teologi sendiri, akhirnya gampang ombang-ambing saudara. Beberapa waktu yang lalu sudah, tidak terlalu lama ya, ada satu orang teman, kawan lama saya sudah sejak TK itu ya, yang WA sama saya. Bagaimana pendapat kamu tentang Elia Miron misalkan ya. Nah, saya sih hanya menjawab dia dengan mengatakan bahwa saya itu memilih untuk tidak belajar teologi dari YouTuber atau dari influencer gitu ya. Karena saya punya buku-buku yang kredibel gitu ya. Ada cara yang lebih baik untuk kita itu belajar. Saudara, kalau pengen belajar, jangan belajar dari YouTuber dong. Pengen belajar, jangan belajar dari blogspot dong. Gitu ya. Belajar dari sumber-sumber yang kredibel, saudara. Nah, saudara, memang influencer atau orang yang pintar ngomong itu bisa memberikan pengaruh yang banyak, saudara. Saudara, by the way, saudara, saya ngomong begini bukan berarti bahwa Anda tidak boleh memberikan pendapat Anda di YouTube atau di media sosial ya. Bukan ya, bukan. Hanya saja, milikilah jalur belajar yang sehat. Cobalah bertanya dengan lebih detail, cobalah bertanya dengan lebih jelas, carilah argumentasi yang baik, lalu dengarkanlah dengan baik, saudara, melalui sumber-sumber yang jelas, yang kredibel, saudara. Nah, saudara, kita akan mengatakan ya, orang yang gampang ombang-ambing ya, simply karena pengikutannya, dia mengikut kepada ajaran yang juga ombang-ambing, imannya selama ini tidak jelas, sehingga mendengarkan kata-kata di media sosial seperti ini ikut, mendengarkan kata-kata di TikTok seperti ini ikut. Orang bisa belajar teologi dari TikTok, itu kan mengherankan sekali ya, saudara. 1,5 menit, 2 menit, lalu merasa mengerti teologi ya, mengerti perpuluhan, mengerti predestinasi dari TikTok itu kan ya aneh sekali sudah. Mengerti Allah Tritunggal dari penjelasan 3,5 menit itu aneh sekali sudah. Tapi ya faktanya sudah, kalau akhirnya banyak sekali yang ikut, kita orang Kristen mengatakan apa? Nah, itu adalah orang-orang yang memang dasarnya kurang kuat. Nah, sudah, orang-orang Yahudi ya, mereka juga menganggap orang-orang yang akhirnya ikut sama Paulus itu adalah yang seperti apa? Orang-orang yang dasarnya kurang kuat. Karena apa? Karena Paulus itu bukan orang Yahudi sejati kok. Dia tuh gak asli keyahudiannya itu ya, bisa dikatakan, ya siapa sih dia itu? Paulus. Sekarang kita bahkan mengenal dia dengan nama Yunaninya itu, Paulus. Bukan lagi Saulus, sekarang kita mengenal dia sejak dia ketemu sama gubernur Sergius Paulus itu. Maka kita melihat ya, ini mungkin orang Yahudinya kurang asli, pengajarannya juga rada aneh-aneh. Bayangkan tuh, mana bisa orang Yahudi mempercayai Yesus, manusia, sebagai Tuhan. Mana bisa orang Yahudi mempercayai Mesias mati di atas kayu salib. Nah, itu yang bisa percaya adalah orang-orang yang kurang Yahudi. Dan Paulus pun kelihatannya tidak terlalu peduli dengan keyahudian. Tapi dalam bagian ini kita melihat enggak loh. Buktinya apa? Dia menjalankan satu buah prosedur standar yang dijalankan oleh orang yang Yahudi banget. Yaitu apa, saudara? Menjalankan nazar. Nazar. Dan dia memenuhi nazarnya, saudara. Dia menjalankan dia bernazar, lalu dia memenuhi nazarnya. Itu kan standar yang dilakukan oleh orang Yahudi, saudara. Nah, ini kita masuk ke dalam poin selanjutnya ya. Itu dilakukan oleh orang Yahudi yang seperti apa, saudara? Dilakukan oleh orang Yahudi yang sedang mau mendedikasikan satu hal yang besar. Sedang berhadapan dengan satu hal yang sangat serius. Maka orang bernazar, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, Paulus ini kan baru saja pelayanan di Korintus, saudara. Dan Tuhan Allah pernah berkata kepada Paulus ya, jangan takut, banyak umatku di sini. Teruslah beritakan Injil, jangan takut. Artinya apa, saudara? Kita nggak tahu sama sekali lah isi nazarnya Paulus itu apa, kita nggak tahu, saudara. Tetapi saudara, kita bisa menduga-duga, menebak-nebak, saudara. Mungkin ya, memang pelayanannya dia di Korintus berat sekali, saudara. Maka dia bernazar, misalkan ya, tidak mencukur rambutnya, misalkan ya, sampai saya itu survive dalam the whole pelayanan 1,5 tahun di kota Korintus nih. Pelayanannya mungkin berat sekali. Dan kita tahu, saudara ya, dari suratnya itu kita tahu ya, bahwa di dalam Korintus tuh memang yang dihadapi oleh Paulus sesuatu yang sangat berat, saudara. Maka Paulus pun bernazar, saudara. Sedang akan berhadapan dengan satu hal yang serius atau menghadapi satu buah hal yang sangat besar, saudara. Maka dia bernazar, saudara. Saudara, kita ya orang-orang Kristen saat ini memang agak asing ya dengan urusan pernazaran ini, saudara. Namun satu hal yang paling tidak kita bisa lihat adalah bahwa dia itu berhadapan dengan satu hal yang sangat serius. Dan dia bergumul dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu dia bernazar. Kita sekali lagi tidak tahu isi nazarnya apa. Tapi ini berkaitan dengan selesainya pelayanan dia di Korintus, saudara. Saya nggak tahu ya, di dalam kehidupan kita pernah nggak sih merasa ada momen-momen tertentu kita merasa,
saya perlu mendapatkan kekuatan Tuhan secara khusus, dan saya mau bernasar, Tuhan kalau saya survive terhadap pelayanan ini, maka saya mau melakukan ini. Tuhan tolonglah agar saya itu begini. Lalu kita melakukan satu hal yang sangat spesial, saudara. Kita di dalam tradisinya orang-orang Geri mungkin mengenal kata janji iman. Janji iman. Ya, kita menjanjikan biasanya satu buah pekerjaan Tuhan, kita menjanjikan satu buah angka untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan ya. Biasanya sifatnya itu finansial, saudara. Nah, namun saudara pernah nggak mengalami satu buah pergumulan yang betul-betul serius ya? Saudara tahu dengan pimpinan Tuhan, dalam keraguan, dalam ketakutan, saya mesti mengerjakan ini. Tapi tantangannya sangat berat. Nah, itu saudara yang dialami oleh Paulus di Korintus. Itunya jelas, karena Tuhan Allah mengatakan jangan takut. Isi nasarnya apa kita nggak jelas. Tapi ya kita bisa duga-duga, saudara. Paulus adalah orang Yahudi asli, dan Paulus adalah orang yang mengalami satu hal yang sangat serius di dalam pelayanannya dia di Korintus, saudara. Lalu selanjutnya kita melihat Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus, dan Paulus meninggalkan Priscilla Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, ini mungkin merupakan satu buah cikal bakal yang sangat awal dari gereja di Efesus, gereja yang sangat baik ya, saudara. Paling tidak pernah masuk dalam periode yang sangat baik, meskipun nanti dalam kitab Wahyu mengalami teguran yang juga sangat keras, saudara. Nah, kita melihat ini bagian awalnya. Kita tidak mendapatkan informasi detail, saudara. Yang jelas Paulus pergi ke sana, lalu dia itu bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, saudara. Lalu mereka itu kelihatan reseptif. Mereka meminta Paulus supaya stay di sini. Dan kita nggak tahu alasannya apa, saudara. Mungkin kita berasumsi saja karena dia jelas pimpinan Tuhan ke dalam tempat yang lain, saudara. Tapi karena itu kan patternnya Paulus ya. Sebelumnya dia itu tidak pergi ke Efesus, tidak pergi ke Asia, saudara. Bagian awal kan sudah ada kesempatan untuk ke Efesus, saudara, untuk ke Asia, saudara. Tapi dia nggak ke Asia, dia nggak ke Bitinia, nggak stay di Troas, tapi akhirnya nyebrang ke Makedonia. Karena apa? Karena pimpinan Tuhan. Jadi di sini kita tidak mendapatkan data yang terlalu jelas, tapi saya pikir lumayan aman ya untuk kita katakan bahwa Paulus tidak mau stay di sana, tapi dia ada pimpinan Tuhan yang lain, saudara. Dan kata-katanya jelas, saudara, yaitu dia mengatakan mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Kalau Tuhan pimpin, saya akan kembali lagi kepada kamu, saudara. Nah, tetapi saudara, Priscilla dan Aquila ditinggalkan di sana, saudara. Priscilla dan Aquila ini akan menjadi satu buah figur yang sangat penting, saudara. Lalu Paulus pun berlayar, dan selanjutnya kita bertemu dengan satu orang tokoh yang kita tidak ketemu terlalu sering, saudara, dengan tokoh ini, saudara, yaitu Apolos, saudara. Dia adalah seorang yang dikatakan sangat berapi-api, dan dia itu sangat meyakinkan rupanya di dalam berkhotbah ya. Dikatakan Apolos itu berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti dan mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Nah, ini satu hal yang unik, saudara. Dia itu sudah mengajarkan tentang Yesus Kristus, dia mengajarkan tentang Yesus adalah Mesias dan lain sebagainya, saudara. Tetapi dia selama ini, saudara, cuma tahu baptisan itu adalah baptisan Yohanes, saudara. Dia belum betul-betul paham, saudara, bahwa di dalam Christianity nantinya ada baptisan, saudara, yang di dalam Kisah Rasul disebut dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, saudara, setelah menjadi orang Kristen dibaptis, dan baptisan orang Kristen tidak sama dengan baptisan Yohanes. Ini mesti kita mengerti ya, saudara. Baptisan orang Kristen itu nggak sama dengan baptisan Yohanes. Saudara mungkin pernah mendengarkan ya, ada orang yang berargumentasi tentang baptis selam. Ya, berargumentasi tentang baptis selam. Argumentasinya sih tidak kuat ya, tapi paling tidak rangkaian argumennya seperti ini, saudara. Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, dan ada catatan Yesus keluar dari air. Karena Yesus keluar dari air, nah itu menunjukkan kalau dia itu diselam. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara. Karena dia keluar dari air menunjukkan kalau dia itu diselam. Tapi sebetulnya argumentasi ini kan kurang kuat ya, saudara. Karena kita tidak tahu apakah keluar dari air itu harus artinya diselam. Bisa juga kan ya, masuk ke dalam sungai, lalu diambilkan air, dicurahkan ke dalam kepalanya, kan bisa juga. Tetapi kita tidak tahu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, argumentasi yang menurut saya itu sangat salah adalah menjadikan baptisan yang diterima oleh Yesus sebagai pattern baptisan Kristen kita. Nggak sama loh. Yesus Kristus kan menerima baptisan Yohanes. Sekali lagi ya, Yesus Kristus menerima baptisan Yohanes. Sementara baptisan yang kita terima itu bukan baptisan Yohanes. Jadi kita tidak semestinya ya menjadikan baptisan Yesus itu sebagai patternnya kita. Patternnya kita adalah baptisan yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 mengajarkan pada kita, apa sudah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu kan, saudara? Itu adalah baptisan yang diajarkan oleh Yesus, bukan baptisan yang Yesus terima. Yesus itu tidak dibaptis dalam nama Allah Tritunggal toh. Yesus juga tidak dibaptis dalam nama Yesus ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan baptisan kita berbeda dengan baptisan Yesus, saudara. Nah, ini kita mesti menyadari ini, saudara. Apolos ini hanya mengenal baptisan Yohanes, saudara. Dan sekarang, saudara, dia dikatekisasi ulang, saudara. Diajarin ulang oleh Priscilla dan Aquila, saudara. Di sini kita melihat ya, baptisan itu satu hal yang penting, saudara.
Satu hal yang penting, Anda jangan meleset di dalam urusan baptisan. Maka dia diajarkan lagi sudah, bahwa baptisan yang kita terima itu bukan baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan yang kita terima adalah baptisan di dalam Yesus. Kalau dalam Kisah Rasul beberapa kali disebut ya, dalam nama Yesus. Artinya baptisan di dalam Yesus sudah. Formulasinya seperti apa? Formulasinya kita dapatkan di dalam Injil Matius, yaitu baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah. Kita mendapati sudah, Apolos ini diajari ulang dan nanti setelah itu sudah dia akan pergi ke Akaya sudah. Nah, salah satu kota penting di Akaya tentu saja kita ingat ya, Korintus sudah. Dan jemaat dari Efesus sudah memberikan surat kepada Apolos untuk menjadi semacam kayak surat rekomendasi lah sudah. Ketika dia datang ke sana dia sudah diterima sudah, dan ternyata dia berguna sudah di Korintus sudah. Dan kita bersyukur ya, dia sangat berguna di Korintus, dia sangat dipakai Tuhan, dan kita mendapatkan ada percikan di mana Paulus pun mengakui bahwa orang ini sangat dipakai Tuhan, meskipun ya akhirnya karena dia sangat menonjol, bukan salahnya dia sudah, karena dia sangat menonjol sudah, jemaat di Korintus yang bermasalah menjadikan Apolos sebagai idola yang baru sudah. Nah, ini adalah orang yang fasih lidah gitu ya, orang yang pinter ngomong, fasih lidah, meyakinkan, bisa gather pengikut yang sangat banyak, dan nantinya ada orang yang mengatakan sudah saya ada di dalam golongan Apolos saja. Yang lainnya mengatakan lah kita golongan Paulus lah, enggak saya golongan Kefas gitu ya. Tapi ada satu golongan lagi, yaitu namanya golongan Apolos sudah. Dan Paulus mengatakan Apolos itu menyiram, saya yang menanam. Paulus kan yang menambarkan Injil sudah, menanamkan benih Injil di Akaya sudah, di Korintus sudah. Dan sekarang Apolos yang meneruskan sudah. Tapi Paulus tidak sedang ingin bersaing dengan dia. Justru Paulus menentang konsep tentang persaingan itu. Dia mengatakan bahwa ingat ya, saya menanam dan Apolos menyiram. Tapi yang kasih pertumbuhan siapa? Kasih pertumbuhan Tuhan ya. Itu ada di dalam pasal 3 surat 1 Korintus sudah. Dan kita melihat ya, tokoh ini adalah seseorang yang disertai oleh Tuhan. Dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh sudah. Padahal ya kita seperti kayak ini munculnya dari mana ini? Tiba-tiba ada orang dari Alexandria ini belum mengerti tentang baptisan pula sudah. Lalu masih dikatekisasi lagi sudah. Tapi kita bisa melihat ya satu buah dinamika yang unik ya. Ketika Tuhan itu mau melakukan pekerjaannya sudah. Dia dipakai oleh Tuhan di Efesus, dipakai oleh Tuhan juga di Korintus, dan membuktikan sungguh-sungguh dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias sudah. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, yaitu mari kita bersama-sama berdoa, meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita satu buah hati yang terbuka, hati yang siap untuk menerima bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa berasal dari manapun saja. Kita nggak tahu, tetapi sepanjang ada pekerjaan Tuhan yang baik, kita sungguh-sungguh ingin mendoakannya, kita ingin mendukungnya. Tetapi saudara, bukan dengan sikap yang tidak kritis ya. Maka kita akan doakan sama-sama, meminta kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu buah hati yang luas, keterbukaan dengan sikap kritis yang jelas. Karena kita pun juga tahu sudah bahwa Apolos ini sudah ketika ada kesalahan dia dikatekisasi ulang sudah, sama siapa? Sama Priscilla dan Aquila sudah. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.